Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil gawil sultanu, al-wadihi burhanu, al-mabsuti fil wujud, karamuh wa ihsanuh. Allahumma sholli ala nuril anwar, wa sirril asrar, wa tiryakil agyar, wa miftahi babil yasar. Sayyidina Maulana Muhammadinil Mukhtar, wa alihil athhar, washabihil akhyar, adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Danar Herlangga Yahya, mahasiswa semester 4 Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan tugas ulangan semester mata kuliah studi naskah pendidikan Islam yang diampu oleh Dr. Irham MPD. Pada kali ini saya akan membacakan salah satu karya tulis Hadratus Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Pada di kitab Adabul Alim wal Muta'allim, salah satu di antara beberapa babnya, di bab yang ke-6, yakni menjelaskan tentang seorang pengajar, adab seorang pengajar ketika mengajar. Langsung saja kita masuk ke kitabnya. Al-Babus Sadisu, bermula bab yang ke-6. Bermula bab yang ke-6 ini menjelaskan tentang fi adabil alimi fi durusi, adab tata krama, etika seorang pengajar ketika mengajar. Apa saja? Idza azamal alimu, ketika seorang pengajar berniat mengajar, ayyahdura majlisa darsi, ketika seorang pengajar berniat mengajar di tempat ia mengajar, hendaknya yatatahharu minal hadathi wal khabathi, hendaknya ia bersuci dari hadas dan kotoran-kotoran. Perihal bersuci dari hadas dan kotoran-kotoran ini apa saja? Di teks selanjutnya Mbah Hasyim Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari melanjutkan lagi apa saja bentuk-bentuk menyucikan berbersih itu. Wa yatanadzafu, membersihkan diri, wa yatatayyabu, dan hendaknya seorang guru itu menggunakan parfum, wewangian ketika hendak mengajar, dan wa yalbasu ahsana thiyabihi alla iqati, memakai pakaian yang pantas, kiranya pantas untuk ia mengajar di tempat ia mengajar, baina ahli zamanihi, menurut zamannya. Karena akan hal itu semua qasidan bidzalika, kullihi, karena akan hal itu semua berbersih, menggunakan pakaian yang rapi, bagus dan cakep, dan menggunakan wewangian, parfum atau apalah wewangian. Karena qasidan bidzalika kullihi, agar itu semua bertujuan berniat untuk ta'zimal ilmi, untuk mengagungkan ilmu itu sendiri, wa tablijaz syariati, dan menghormati syariat. Adab yang pertama, seorang guru ketika hendak ia mengajar di tempat ia mengajar, hendaknya guru itu bersuci, membersihkan diri dari segala hadas dan kotoran-kotoran. Poin pertama. Lanjut ke teks selanjutnya. Mbah Hasyim pun menegaskan, wa yanwiya bi ta'limihi, dan hendaknya seorang guru itu berniat mengajarnya, berniat apa? At-taqarruba ilallahi ta'ala, berniat mengajarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nasral ilmi syarifi, dan mengajarkan ilmu yang mulia, ilmi syarifi, ilmu yang sifatnya mulia, wa ihya dinil islami, dan menghidupkan agama Islam, menjalankan perintah agama Islam, amar ma'ruf nahi munkar, wa tabligha ahkamillahi ta'ala, dan menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, allati u'tumina 'alaiha, yang dipercaya padanya, wa umira bi bayaniha, dan diperintahkan dengan kejelasan di dalam perintah tersebut. Wal izyada minal ilmi bi idharis shawabi, dan menambahkan akan hal ini itu dengan penjelasan yang jelas, warruju'i ilal haqqi,
dan kembali ke hak, kepada kebenaran. Wal ijtima'a ala dzikrillah ta'ala, dan hendaknya seorang guru itu berkumpul bersama muridnya ketika sedang kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar, ala dzikrillah ta'ala, agar senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu ala ikhwanihil muslimin, dan salam atas saudara-saudara sesama muslimnya. Wad du'a lis salafis sholihin, dan berdoa, senantiasa berdoa kepada salafus sholihin, ulama-ulama terdahulu. Wa idza kharaja min baitihi, dan ketika seorang guru itu keluar dari rumahnya atau dari tempat tinggalnya, da'a bid du'ail waridi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya seorang guru itu berdoa sebagaimana doa yang telah terdapat di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu doanya? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au atlama au udlama au ajhala au yujhala alayya azza jaruka wa jalla thanauka wa la ilaha ghairuka. Thumma yaqulu, kemudian setelah doa itu selesai disambung dengan kalimat bismillahi amantu i'tasamtu billahi wa tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billahi. Allahumma tsabbit janani wa adirral haqqa ala lisani wa yudimu dzikrallahi ta'ala. Dan sesudah membaca semua itu, hendaknya seorang guru senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ila ayyasila majlisa tadrisi, sampai ia duduk di tempat di mana ia mengajar, sampai ke tempat ia mengajar. Fa idza wasala ilaihi yusallimu 'alal hadirina, maka ketika sudah sampai ke tempat ia mengajar, seorang guru, fa idza wasala ilaihi yusallimu 'alal hadirina, maka hendaknya seorang guru itu mengucapkan salam atas orang-orang yang hadir di majelis ilmu tersebut, di tempat belajar mengajar tersebut. Wa yajlisu mustaqbilal kiblati, dan duduknya menghadap kiblat, in amkana jika memungkinkan, biwarokin dengan wibawa, wasakinatin dan tenang, wa tawadu'in dan tawadu rendah diri, wa khusyu'in dan khusyuk fokus, mutarabbi'an dalam keadaan duduknya duduk sila mutarabbi'an, au ghairu dzalika atau selain itu, min jalsatil hasanati dari sekiranya duduk-duduk yang pantas, dari sekiranya duduk-duduk yang baik, duduk yang masih dalam artian ada etikanya di dalam situ. Wal yasun badanahu, dan jagalah anggota badan kalian, jagalah dari apa? Anizahfi, dari berdesak-desakan, an makanihi yadaihi wa yadaihi, dari tempat dan tangan, anil ba'thi abathi, dari main-main, wa tashbiki wa ainaihi an tafriqin nadori, dan dari tengok-tengok lirik kanan lirik kiri dan memainkan jari kepada hal yang enggak penting, tidak bermanfaat, hindari akan hal itu. Min ghairi hajatin, tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan, tanpa ada suatu yang urgen. Wal yubaid, dan hendaknya seorang guru itu menjauhi dari perkara apa, dari dalam belajar mengajar ya, anil mizahi, dari perkara yang lelucon, wa kasratid dhahki, dan kebanyakan ketawa. Fa innahu, karena sesungguhnya hal itu, mizahi wa kasratid dhahki yuqallilul haibata, merendahkan harga dirinya, wa yasqutal hushmata, dan menjatuhkan kehormatannya. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kesalahan datangnya dari saya, jika ada kebenaran itu datangnya hak dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.